terdiri dari Abdullah Azam, Maitripani Azahra, Siti Rahmawati, Nikita Marwati, dan Epi Ramayani. Pendidikan multikultural adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan penghargaan terhadap keberagaman budaya. Pendekatan ini bertujuan menciptakan lingkungan inklusif di mana siswa dari berbagai latar belakang merasa dihargai dan memiliki peluang yang setara. Dengan mengakui diversitas etnis, agama, bahasa, dan latar belakang lainnya. Pendidikan multikultural berusaha mengatasi stereotip dan diskriminasi. Kurikulum yang tidak mencerminkan keberagaman merujuk pada rencana pembelajaran yang kurang memperhitungkan keanekaragaman budaya siswa. Ini dapat menghasilkan stereotip, bias, dan kurangnya relevansi dalam pembelajaran. Siswa mungkin tidak merasa diwakili atau tertarik karena kurikulum tidak memperhitungkan pengalaman hidup mereka. Akibatnya, peluang belajar dapat menjadi tidak setara, dan siswa mungkin kekurangan pemahaman antar budaya yang diperlukan dalam masyarakat global yang beragam. Yang pertama, kurangnya keterwakilan dalam pengambilan keputusan. Jika pembuat kebijakan atau pengembang kurikulum tidak mewakili berbagai latar belakang budaya, etnis, atau kelompok. Yang kedua, bias kultural dan stereotip. Dan yang ketiga, ketidakpahaman terhadap keanekaragaman siswa, kurangnya pemahaman atau kesadaran terhadap keberagaman siswa oleh para pengajar atau pengembang kurikulum. Yang pertama, ketidakrelevan dan ketiadaan keterlibatan. Ketiadaan keterlibatan dapat muncul ketika siswa tidak melihat diri mereka tercermin dalam materi pembelajaran. Yang kedua, stereotip dan prasangka. Yang ketiga, ketidaksetaraan dalam pembelajaran. Siswa dari kelompok minoritas atau latar belakang budaya tertentu mungkin menghadapi ketidaksetaraan dalam peluang belajar, karena kurikulum tidak memadai mengakomodasi keberagaman mereka. Cara mengatasinya yaitu yang pertama, kajian dan evaluasi kurikulum. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kurikulum yang ada untuk mengidentifikasi area yang kurang mencerminkan keberagaman. Yang kedua, pelatihan guru. Mengajarkan strategi pengajaran yang mencakup perspektif dan materi keberagaman. Yang ketiga, revisi materi pembelajaran. Merevisi atau menambahkan materi pembelajaran yang mencerminkan keberagaman budaya, etnis, agama, dan latar belakang lainnya. Dan yang terakhir, penggunaan sumber belajar yang beragam. Memastikan bahwa buku teks dan materi ajar lainnya merefleksikan keanekaragaman kultural dan sosial. Pentingnya pengembangan pendidikan multikultural yaitu yang pertama, Indonesia memiliki keragaman suku, agama, ras, dan golongan yang bisa memicu sikap primordialisme atau etnosentrisme. Yang kedua, interaksi dengan budaya global tidak perlu ditakuti. Yang ketiga, pendidikan multikultural harus diterapkan secara luas, bukan hanya di sekolah, tetapi juga di masyarakat dan keluarga. Adapun rencana pembelajarannya. Metode dan media untuk pendidikan multikultural adalah untuk menyusun dan melakukan rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan keberagaman siswa, serta mengintegrasikan nilai-nilai multikultural dalam materi, metode, media, dan evaluasi pembelajaran biologi. Pendidikan multikultural bertujuan untuk menciptakan kesadaran, penghargaan, dan kerjasama antara kelompok-kelompok yang berbeda. Seperti sel-sel darah merah yang merupakan sel-sel yang mengandung hemoglobin, yaitu protein yang berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Sel-sel darah merah memiliki bentuk yang bervariasi tergantung pada jenis hewan yang memiliki sel tersebut. Misalnya, sel-sel darah merah manusia berbentuk bulat pipi dengan cekungan di tengah, sedangkan sel-sel darah merah kambing berbentuk oval. Selain itu, sel-sel darah merah manusia juga memiliki variasi dalam hal golongan darah, yaitu A,
B, AB, dan O yang ditentukan oleh adanya antigen pada permukaan sel. Dari sel darah merah, kita dapat belajar tentang pendidikan multikultural dengan cara menghargai perbedaan bentuk dan fungsi sel-sel darah merah pada berbagai jenis hewan, serta mengenali hubungan antara sel-sel darah merah dengan sistem pernapasan dan sirkulasi. Mengakui adanya keragaman golongan darah pada manusia, serta memahami makna dan dampaknya bagi kehidupan sosial dan kesehatan, menumbuhkan sikap toleran, empati, dan peduli terhadap sesama manusia yang memiliki golongan darah yang berbeda, serta bersedia untuk membantu mereka yang membutuhkan transfusi darah, menjauhi perilaku diskriminatif, stereotip, dan prasangka terhadap orang-orang yang memiliki golongan darah yang berbeda, serta menghindari mitos-mitos yang tidak ilmiah tentang golongan darah dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang cara mengetahui golongan darah sendiri dan orang lain, serta cara melakukan transfusi darah yang aman dan sesuai.